Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasida NIM 1054511035525 dari kelas RPL Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Pra-Menulis Huruf Hijaiyah dengan Media Pasif Kinetik pada anak usia 6 tahun di TK Islam Bina Insani, Kabupaten Goa. Penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Peningkatan Kemampuan Pra-Menulis Huruf Hijaiyah dengan Media Pasif Kinetik pada anak usia 6 tahun di TK Islam Bina Insani, Kabupaten Goa. Latar belakang pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal yang sangat penting, terutama dalam melatih kemampuan keaksaraan awal anak. Di TK Islam Bina Insani, kemampuan keaksaraan ini kami padukan dengan pendidikan agama, yaitu keterampilan menulis huruf hijaiyah sebagai langkah dasar agar anak-anak mencintai Al-Quran. Namun, menulis huruf hijaiyah memiliki keunikan sekaligus kerumitan tersendiri karena menuntut pemahaman arah dan kanan ke kiri, ketepatan kelengkungan bentuk, serta peletakan posisi titik yang benar. Fenomena yang saya temukan di lapangan saat melakukan observasi awal pada 15 anak kelompok B menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Sebagian besar anak belum mencapai kriteria perkembangan sesuai usia mereka. Pada aspek arah menulis dari kanan ke kiri, sebanyak 60% anak masih berada pada kriteria belum berkembang karena secara refleks menggoreskan huruf dari kiri ke kanan akibat terbiasa dengan pola huruf Latin. Pada aspek bentuk, 53,3% anak belum mampu membentuk huruf secara jelas dan kesulitan membedakan karakteristik kelengkungan huruf seperti menyamakan bentuk huruf ba yang mendatar dengan huruf nun yang melengkung dalam. Masalah peletakan titik dan harakat bahkan menjadi yang terendah, di mana 66,7% anak berada pada kategori belum berkembang karena seringkali melupakan titik atau menaruhnya secara asal. Rendahnya kemampuan ini berakar pada metode mengajar yang masih konvensional, di mana guru cenderung menggunakan latihan berulang lewat media abstrak berupa buku tulis dan pensil yang membuat anak cepat bosan dan jenuh. Masalah ini sangat mendesak dan harus segera dicarikan solusinya. Jika keterlambatan pada aspek arah, bentuk, dan titik ini dibiarkan, anak-anak akan mengalami kesulitan akademis yang akumulatif saat memasuki jenjang pendidikan dasar. Secara psikologis, pemaksaan latihan abstrak tanpa media perantara konkret hanya akan menjebak anak pada hafalan kosong yang cepat dilupakan, bahkan memicu resistensi emosional dan trauma belajar sejak dini. Disinilah letak gap penelitian ini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak mengamanatkan bahwa literasi dini harus dibangun secara menyenangkan dan bermakna. Namun, fakta ini di lapangan menunjukkan pengenalan huruf masih dilakukan secara drill abstrak
mengacungkan. Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan kunci. Bagaimanakah penggunaan media pasif kinetik dapat meningkatkan kemampuan pra-menulis huruf hijaiyah pada anak usia 6 tahun di TK Islam Bina Insani? Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan utama dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pra-menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan media pasif kinetik pada anak usia 6 tahun di TK Islam Bina Insani. Tinjauan pustaka. Landasan teoritis yang menjadi fondasi utama pemilihan tindakan ini adalah teori belajar bermakna dari David Ausubel. Ausubel menekankan bahwa proses belajar terjadi apabila informasi baru yang diterima dapat dikaitkan dengan konsep nyata yang sudah ada dalam struktur kognitif anak. Agar anak tidak sekedar menghafal luar kepala, materi yang abstrak harus dijembatani oleh alat perantara yang konkret dan dekat dengan dunia anak. Dalam konteks ini, pasif kinetik hadir sebagai pengait konsep yang nyata, lembut, dan mudah dimanipulasi oleh tangan anak. Tinjauan pustaka. Langkah ini juga diperkuat oleh bukti empiris dari beberapa penelitian terdahulu. Aisyah tahun 2021 membuktikan papan pasir meningkatkan pemahaman menulis huruf anak hingga 34%. Yuniarti tahun 2024 juga menyimpulkan bahwa pasir kinetik berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pra-menulis anak melalui koordinasi mata dan tangan. Sementara Wulandari tahun 2024 mencatat peningkatan keterampilan menulis anak usia dini secara bertahap dari siklus ke siklus. Nilai kebaruan atau novelty dari penelitian yang saya lakukan terletak pada penggabungan keunggulan taktil pasif kinetik modern dengan objek tulis yang memiliki kerumitan visual spasial tinggi, yaitu huruf hijaiyah secara individual untuk anak usia 6 tahun. Kerangka pikir. Melalui eksplorasi langsung seperti menggoreskan jari, mencetak, dan meraba jalur huruf struktur kognitif anak dibantu untuk merekam arah goresan, memahami bentuk kelengkungan, dan meletakkan titik secara tepat. Tujuan akhirnya adalah tercapainya peningkatan kemampuan menulis huruf hijaiyah anak secara optimal. Alur pemikiran penelitian ini dimulai dari adanya masalah berupa rendahnya kemampuan menulis huruf hijaiyah anak akibat metode abstrak kertas pensil. Sebagai tindakan diterapkan penggunaan media pasif kinetik yang konkret dan menarik sesuai prinsip belajar bermakna Ausubel. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif menggunakan model Kemis dan McTaggart. Model ini dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak-anak kelompok usia 6 tahun di TK Islam Bina Insani yang berjumlah 15 anak. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan teknik observasi langsung menggunakan lembar instrumen penelitian berskala,
kriteria belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Untuk mengukur ketiga aspek utama menulis. Selain itu, teknik dokumentasi berupa foto aktivitas dan rekaman video digunakan sebagai data pendukung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk melihat persentase kenaikan capaian anak. Penelitian ini menetapkan indikator keberhasilan klasikal sebesar 80%. Artinya, tindakan dinyatakan berhasil apabila minimal 80% dari total anak di kelas telah mencapai kriteria minimal berkembang sesuai harapan atau BSH. Hasil penelitian. Pada kondisi awal atau prasiklus, tingkat ketuntasan klasikal anak baru mencapai 13,3%. Sebagian besar anak masih kesulitan pada arah goresan, bentuk huruf yang belum proporsional, serta peletakan titik yang sering terlupa. Melihat kondisi tersebut, saya menerapkan perbaikan pada siklus 1 menggunakan media pasir kinetik. Hasil observasi pada akhir siklus 1 menunjukkan adanya pergerakan angka ke arah yang positif, di mana rata-rata anak yang mencapai kriteria minimal BSH meningkat menjadi 37,8%. Namun, siklus 1 ini dinyatakan belum berhasil karena belum memenuhi target klasikal 80%. Berdasarkan hasil refleksi, kendala utama pada siklus 1 adalah kurangnya pengelolaan kelas. Pasir kinetik disediakan dalam wadah besar secara berkelompok sehingga anak-anak berebut, suasana menjadi gaduh, dan fokus anak terpecah antara bermain bebas dengan meniru bentuk huruf. Temuan kegagalan tersebut saya jadikan landasan untuk memodifikasi tindakan pada siklus 2. Pada siklus 2, saya membagikan nampan atau wadah pasir kinetik secara individual kepada masing-masing anak, serta memberikan contoh gurat huruf secara bertahap. Perbaikan pengelolaan kelas ini terbukti memberikan dampak yang sangat drastis. Hasil akhir dari siklus 2 menunjukkan lonjakan luar biasa pada aspek arah menulis dari kanan ke kiri. Kriteria belum berkembang sudah tidak diturunkan lagi atau 0%. 73,3% anak mencapai kriteria berkembang sesuai harapan atau BSH dan 26,7% mencapai berkembang sangat baik atau BSH. Begitu pula pada aspek kesesuaian bentuk, 80% BSH, 20% BSB, dan peletakan posisi titik 86,7 BSH, 13,3% BSB. Dengan demikian, tingkat keberhasilan klasikal telah mencapai 100%, sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil dan dihentikan pada siklus 2. Pembahasan. Keberhasilan peningkatan dari ketuntasan klasikal yang awalnya hanya 13,3% melesat menjadi 100%, membuktikan secara ilmiah bahwa hambatan anak selama ini dipicu oleh penggunaan metode konvensional yang terlalu abstrak. Ketika media pensil digantikan dengan pasir kinetik yang bersifat taktil, anak-anak mendapatkan ruang eksplorasi nyata yang menjembatani imajinasi mereka dengan aturan penulisan simbol. Hal ini sangat konsisten dengan teori belajar bermakna David Ausubel. Stimulasi sensorik dari indera peragaan saat menggores pasir mengirimkan sinyal ke otak yang mempercepat
psikologis pada anak untuk mencoba lagi tanpa takut berbuat salah. Selain mengonfirmasi teori Ausubel dan menguatkan temuan penelitian terdahulu, proses PTK ini menyingkap sebuah kebaruan nyata atau novelty, di mana di lapangan yaitu munculnya fenomena self correction atau koreksi mandiri secara spontan oleh anak. Jika pada media kertas pensil anak cenderung mengabaikan kesalahan karena proses menghapus dianggap melelahkan, pada media pasir kinetik anak-anak secara sukarela membandingkan hasil goresan mereka dengan contoh guru. Saat menyadari posisi titik atau kelengkungan huruf yang keliru, mereka langsung menepuk atau meratakan kembali permukaan sambil bergumam riang. Ini membuktikan media pasir kinetik berhasil menumbuhkan kemandirian belajar dan ketelitian visual secara alami melalui aktivitas bermain yang bermakna. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pemanfaatan media pasir kinetik terbukti secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan menulis huruf hijaiyah pada anak usia 6 tahun di TK Islam Bina Insani melalui pencapaian tingkat ketuntasan klasikal sebesar 100% pada akhir siklus 2. Implikasinya, inovasi ini sukses menggeser paradigma mengajar dari metode kertas pensil yang monoton menjadi pembelajaran berbasis taktil sensori yang menyenangkan, interaktif, dan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik serta rasa percaya diri anak. Saran. Adapun saran praktis yang dapat saya rekomendasikan adalah: pertama, bagi rekan guru sejawat, kunci keberhasilan media ini terletak pada tata kelola media secara individual menggunakan nampan per anak untuk menjaga fokus belajar dan menghindari kegaduhan, serta memberikan contoh goresan secara bertahap. Yang kedua, bagi pihak manajemen sekolah disarankan